ruh itu. Ruh itu ada zatnya, ada sifatnya, ada fiilnya, ada namanya. Di manakah pengertian kita mengenai ini ruh? Disitulah ma'rifat walayah kita. Zatnya ruh yang tahu cuma. Maka Syekh Hasyim Asy'ari itu sangat selektif di dalam masalah thariqah, di dalam masalah tasawuf. Agar apa? Agar tidak bisa masuk orang-orang halu semacam itu tuh, semacam Ustaz Ar-Raji halu. Dia dokter tapi halu dalam tasawuf, sehingga nanti bisa menyesatkan umat. Lama-lama umat itu yang tidak mengerti, yang tidak mempunyai basic. Ini fenomena thariqah juga ini, Yai Ubed ini, ya fenomena tasawuf hari-hari ini di medsos ini. Memang tasawuf itu kan hal-hal pribadi kita dengan Allah. Kemudian ada sebuah media untuk lebih terarah cara kita dalam menempuh jalan Allah, yaitu thariqah. Nah sekarang ini yang ada di medsos, orang-orang yang bukan orang pesantren banyak yang ngomong-ngomong tasawuf, banyak yang ngomong-ngomong thariqah. Muncul fenomena Ustadz Raji Hasin yang tasawufnya ngacak, itu nggak sesuai dengan ajaran tasawuf pesantren itu. Ada Ismur Ruh segala macam, ada Qutbul Gawas Imam Mahdi. Itu tasawuf yang tidak sesuai dengan tasawuf Nahdlatul Ulama. Tasawuf Nahdlatul Ulama adalah tasawuf yang muqayyadun bil Qur'ani was sunnah. Tasawuf yang diikat dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan tasawuf model Ustadz Ar-Raji Hasin. Itu tasawuf apa model begitu? Itu nggak ada dalam ajaran Nahdlatul Ulama, dan orang-orang NU jangan ikut-ikut itu. Tasawuf model begitu nanti sesat itu. Oke. Memahami Nur Muhammad, kami di pondok pesantren sejak dulu ngaji kitab Daqaiqul Akhbar tentang Nur Muhammad itu sudah dipelajari sejak ibtida, tetapi tidak didefinisikan begitu rupa seperti Ustadz Ar-Raji Hasyim memahami Nur Muhammad. Ada Ismur Ruh, ada orang punya Ismur Ruh segala macam. Itu sesuatu yang jauh menyimpang dari ajaran-ajaran tasawuf seperti yang diajarkan Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Maka Syekh Hasyim Asy'ari itu sangat selektif di dalam masalah thariqah, di dalam masalah tasawuf. Agar apa? Agar tidak bisa masuk orang-orang halu semacam itu tuh, semacam Ustaz Ar-Raji halu. Dia dokter tapi halu dalam tasawuf, sehingga nanti bisa menyesatkan umat. Lama-lama umat itu yang tidak mengerti, yang tidak mempunyai basic pondok pesantren, itu akan memahami, oh tasawuf itu seperti ini. Padahal tasawuf itu kalau di pondok itu yang orang suka sholat jamaah, orang yang suka beliau ba'diyah, orang yang baca Quran banyak, orang yang hatinya tertata, orang yang mengedepankan zuhud, wara, adab dan lain sebagainya. Bukan tasawuf model yang sekarang diajarkan di medsos, yang diajarkan di YouTube itu. Tasawuf yang coba kita lihat itu, kiai-kiai kita jarang bicara tasawuf di media sosial itu. Di pesantren saja Abu Yadim Yati itu orang yang kurang tasawuf seperti apa. Beliau puasa setiap hari seumur hidup. Anaknya juga Buya Muhtadi puasa seumur hidup. Tidak pernah tinggal sholat jamaah. Ngajinya itu ngaji kitab-kitab balaghah, Qudul Juman, tafsir, fikih. Nah seperti itu, ngaji kitab tasawufnya jarang. Tapi tasawuf itu diamalkan, bukan dibicarakan. Hari ini banyak orang bicara tasawuf tapi hanya di kata-kata. Tasawuf itu diamalkan, bukan dibicarakan. Nah sekarang tasawuf dibicarakan, tasawuf falsafah. Kemudian
bercampur dengan tasawuf murni. Di Nahdlatul Ulama, ajaran Nahdlatul Ulama dalam tasawuf hanya ajaran tasawuf yang muqayyadun bil Qur'an Sunnah dari Al-Ghazali dan dari Al-Junaidi, yang kemudian kedua-keduanya bermuara pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abu Hasan Asyadili, Ar-Rifai, dan lain sebagainya. Demikian sementara. Ya, baik. Saya menarik ini tadi mengatakan bahwa PBNU